Kasus COVID-19 di Kabupaten Bangkalan, Saudara, meningkat signifikan akibatnya instalasi gawat darurat IGD RSUD Bangkalan ditutup 3 hari hingga Selasa esok. Sedikitnya ada juga 15 tenaga kesehatan yang dinyatakan positif terpapar virus corona. Direktur RSUD Syarifah Ambami Bangkalan, Nunuk Kristiani, menyebut dalam 1 minggu jumlah pasien yang terpapar COVID-19 meningkat tajam. Akibatnya ruang isolasi di RSUD Bangkalan penuh. Pihak rumah sakit terpaksa mengirimkan surat permohonan penutupan sementara pelayanan IGD selama 3 hari hingga tanggal 8 Juni esok guna melindungi tenaga kesehatan yang bertugas di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan. Sedikitnya 15 tenaga kesehatan terpapar virus corona dan 1 dokter meninggal dunia akibat COVID-19. Pihak rumah sakit menyarankan jika ada pasien baru agar bisa ke rumah sakit terdekat atau pergi ke Surabaya. Mengkondisikan pasien-pasien yang stagnan di perawatan di IGD karena di ruang perawatan isolasi penuh sehingga kita tidak bisa menerima lagi. Jadi kita tutup selama 3 hari. Selain itu juga kita mengantisipasi adanya nakes-nakes kita yang juga terkonfirmasi. Kita ada sekitar 10-15 nakes dan juga ada admin juga nakes lainnya seperti farmasi. Untuk mengantisipasi melonjaknya kasus COVID-19 di Bangkalan, Jawa Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menggelar rapat koordinasi di Pendopo Bupati Bangkalan Minggu siang. 8 rumah sakit di Surabaya disiapkan untuk rujukan pasien COVID-19 dari Bangkalan dan mengoptimalkan tempat tidur yang ada di RSUD Bangkalan. Dengan penambahan rumah sakit rujukan, diharapkan layanan IGD di RSUD Bangkalan bisa segera beroperasi kembali. Mohon maaf, hasilnya tidak kurang maksimal. Jadi kita target dari ini 1000 minimal, ternyata saya memisah antara orang yang positif dan berobat. Jadi sekedar tahu saja, kesulitan kami adalah manakala masalah. Kemudian yang terakhir adalah memperketat dikontribusikan macam penyuluhan apabila ada gejala-gejala cepat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau masyarakat tidak bergerak, maka diawali dari tingkat dulu, Pak. Lalu bagaimana kondisi di Bangkalan saat ini? Kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV di Bangkalan, Jawa Timur. Sudah ada Didin Muhyiddin. Selamat pagi Didin. Didin, ini kan IGD RSUD Bangkalan sudah ditutup sampai dengan Selasa besok. Bagaimana nanti dengan pasien-pasien yang ingin dirawat khususnya di instalasi gawat darurat di sana? Baik, Adri dan saudara, jadinya penutupan IGD ini sampai tanggal 8 Selasa esok. Cuman setelah adanya koordinasi dengan Pemprov Jawa Timur, IGD dibuka sejak semalam dan pagi ini terlihat sudah mulai dibuka meski belum ada pasien yang berdasarkan oleh IGD Rumah Sakit RSUD Bangkalan di sini. Iya, apa yang akhirnya membuat pihak rumah sakit membuka IGD pada semalam, padahal kan di awal sudah direncanakan akan dibukanya besok? Baik, Adri. Dari hasil koordinasi kemarin, ada bantuan tenaga medis dan beberapa ruangan yang tengah disiapkan agar bisa menampung pasien yang kemarin masih penuh. Dan verifikasi sudah dilakukan di ruang IGD ini sehingga tenaga medis sudah bisa bekerja menerima pasien. Namun jika nanti ada lonjakan pasien yang banyak secara signifikan, para pasien ini akan dirujuk ke 8 rumah sakit yang ada di Surabaya. Oke, jadi untuk sementara IGD ini difokuskan hanya untuk pasien COVID-19 atau mungkin di luar pasien COVID-19 juga bisa? Untuk saat ini informasi yang kami terima untuk khusus COVID yang akan ke sini. Cuma kalau ada pasien lain akan di tempat yang sudah disediakan oleh pihak rumah sakit. Jadi berbeda nanti alurnya. Ya, Didin, informasi terakhir kan ada 15 tenaga kesehatan yang sudah terpapar COVID-19, 1 dokter meninggal dunia. Apakah ini semua sudah tertangani atau justru ada tambahan baru lagi tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19? Baik, Abri. Informasi yang kami terima
ada 15 tenaga medis yang memang sudah terpapar dan semuanya sudah dalam penanganan. Untuk informasi penambahan tenaga medis yang lain belum kami terima hingga saat ini. Ya, IGD di Rumah Sakit Bangkalan Jawa Timur sudah dibuka sejak semalam tapi buat Anda misalnya yang berkeperluan segera mungkin kalau misalnya tadi IGD sudah tutup atau sudah penuh maka bisa langsung menuju ke rumah sakit terdekat di Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih Didin Muhyiddin melaporkan dari Bangkalan, Jawa Timur. Dan saudara, kita juga ingin mengetahui perkembangan dari kasus COVID-19 di Bangkalan, Jawa Timur ini dan sekarang sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Humas dari Tim Gugus Tugas COVID-19 di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Agus Sugianto Zain. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi, Ya, Bayu. dengan Bayu ya dari Kompas TV. Terima kasih Pak Agus waktunya pagi hari ini. Bisa disampaikan perkembangan dari lonjakan kasus COVID-19 di Bangkalan. Memang cukup tinggi lonjakan kasus ini dari beberapa hari yang lalu begitu. Pak Agus silakan. Ya, jadi benar sekali. Jadi kita mengalami peningkatan yang cukup signifikan terkait kasus COVID-19 ini. Setidaknya dalam catatan kami, dalam 10 hari terakhir ini ada tambahan 66 orang. Ya, jadi ini kita prediksi karena akibat aktivitas masyarakat selama libur Lebaran kemarin. Karena memang di Bangkalan ini ada kebiasaan saling berkunjung bersama keluarga itu dalam merayakan Lebaran, khususnya di Lebaran 7 hari, Lebaran ketupat istilahnya. Kemudian ditambah lagi dipengaruhi oleh kedatangan ratusan PMI. Kita tahu untuk wilayah Jawa Timur, kedatangan PMI ini yang paling tinggi memang dari Kabupaten Bangkalan. Karena masyarakat Bangkalan ini di wilayah-wilayah tertentu itu memang paling suka memilih lapangan pekerjaan itu sebagai pelayaran. Kita mulai dari dulu. Hingga mereka itu pulang otomatis ya silaturahmi, kumpul keluarga dan sebagainya. Kita juga tidak tahu apakah mereka membawa virus ya, walaupun sebenarnya sudah mengikuti SOP yang sudah ditentukan oleh pemerintah, isolasi mandiri 2 hari, isolasi 2 hari di provinsi, kemudian di kabupaten juga harus masuk ke Balai Diklat selama 3 hari. Tapi itu kan kita tidak tahu, belum bisa mendeteksi sedetail mungkin, barangkali dari proses-proses interaksi seperti itu juga bisa mempengaruhi. Ya, Pak Agus, kami mendapatkan informasi, saya secara pribadi membaca beberapa artikel di media online bahwa banyak warga di Bangkalan yang datang agak terlambat ke rumah sakit. Jadi ada kasus meninggal dunia akibat COVID ini juga cukup tinggi. Itu juga benar, Pak Agus? Ya, jadi dapat saya gambarkan ini, 10 dari 15 gambarannya, 10 dari 15 pasien meninggal akibat COVID itu memang menjalani perawatan itu tidak sampai 24 jam. Artinya mereka masuk ke rumah sakit itu dalam kondisi yang cukup parah. Ya. Ini kondisi realnya seperti itu. Nah, dengan situasi seperti ini, apa penanganan yang kemudian akan dilakukan? Karena masyarakat perlu segera tahu bahwa kalau mengalami gejala seharusnya segera melapor mulai dari tingkat RT, RW, dan lain-lain. Ini berjalan atau bagaimana, Pak Agus? Ya, kita sekarang sudah mengevaluasi kelemahan-kelemahan itu. Karena posisinya masih dalam kebijakan PPKM mikro, berbasis mikro, sehingga kita minta satgas-satgas di wilayah, baik kecamatan maupun desa dan kelurahan itu, untuk lebih aktif lagi melakukan edukasi, melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat. Karena kita tahu masyarakat kita ini sebenarnya paling mudah kalau dipengaruhi oleh tokoh-tokoh yang mereka percaya di lingkungan masing-masing. Ini yang perlu kita kuatkan lagi.
mudah-mudahan ini bisa terus berjalan dan banyak warga di Bangkalan yang pagi hari ini menyaksikan kita ngobrol sebentar ini, Pak Agus. Mudah-mudahan bisa memantau kondisi masyarakatnya. Rumah sakit di Kabupaten Bangkalan secara keseluruhan sudah juga dikoordinasi untuk lebih siap, Pak Agus? Ya, kemarin kebetulan kita mengadakan rapat koordinasi yang juga dihadiri oleh Satgas Provinsi. Dari Dinas Kesehatan Provinsi sudah membackup kita. Manakala nanti terjadi overload pasien COVID, sudah bisa dirujuk ke rumah sakit yang ditunjuk oleh Dinkes Provinsi. Jadi ada bantuan kapasitas rumah sakit bisa jadi keluar dari Bangkalan begitu ya? Ya, mudah-mudahan tidak sampai mengirim. Amin, mudah-mudahan begitu. Baru saja sebelum berbincang dengan Pak Agus, kami juga mendapatkan laporan dari tim kami di sana bahwa sudah ada semacam penyekatan lagi seperti kemarin Lebaran di Jembatan Suramadu, sehingga warga dari Madura untuk masuk ke Surabaya itu akan ada ketat penyekatan. Ini betul dilakukan dan akan sampai berapa lama, Pak Agus? Ya, jadi yang saya tahu, itu kan penyekatan dilakukan di wilayah Surabaya. Jadi setelah keluar dari Jembatan Suramadu itu dilakukan penyekatan. Sementara yang melintas di Suramadu ke arah Surabaya itu kan bukan hanya warga Bangkalan. Betul. Madura ada 4 kabupaten. Ya, kita tidak tahu berapa jumlahnya yang dari wilayah Bangkalan. Ya. Namun demikian hemat kami ke depan barangkali memang harus dibagi kalaupun mau mengambil kebijakan seperti itu. Ya, dari masing-masing wilayah sudah dilakukan penyekatan. Kalau hari itu ada perjalanan mereka sudah memiliki hasil rapid antigen yang positif dan tidak harus lama sampai antri seperti kemarin itu. Oke. Ya, Pak Agus, satu lagi, apakah Kabupaten Bangkalan sendiri kemudian menerapkan penyekatan juga gitu, khusus untuk kabupaten dan melakukan tracing yang proaktif dari Satgas COVID-19 di Kabupaten Bangkalan, Pak Agus? Kemarin kita melakukan tracing massal dan swab massal ya, khususnya di wilayah yang memang peningkatannya cukup signifikan itu. Tim dari provinsi juga turun bersama-sama. Hasilnya gimana, Pak Agus? Kita belum mendapat hasilnya, ya, mungkin butuh waktu. Nanti dari hasil itu kita bisa menentukan kebijakan selanjutnya seperti apa, termasuk ikhtiar penyekatan dan lain sebagainya. Ya, baik. Semoga tidak makin meluas, masyarakat di Bangkalan bisa segera melapor jika merasa mengalami gejala-gejala yang mungkin saja itu adalah COVID-19. Pak Agus, sehat-sehat terus dan kita akan terus ikut mengikuti dan memantau perkembangan di Bangkalan. Semoga tidak makin tinggi lonjakannya. Terima kasih informasinya pagi ini, Pak Agus. Terima kasih. Ya.